semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan supaya kalian bisa ikut liburan. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Jadi aku Syafira. Di sini aku bakal ngobrol nih di podcast Himasi, atau yang biasa kalian sebut dengan Posi, podcast Himasi. Nah, Posi ini merupakan podcast Himasi yang ketiga nih teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini juga kita bakalan mengundang tamu yang pastinya nggak kalah keren dari episode Posi sebelum-sebelumnya nih. Dan ia merupakan salah satu mahasiswa aktif S1 Akuntansi Universitas Bengkulu dan sekaligus gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu nih teman-teman. Wah, keren banget ya, masih mahasiswa aja udah jadi gubernur nih. Dan di podcast kali ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih, mulai dari yang santai, seru, sampai pengalaman terkait organisasi dan perkuliahannya. Oke, ini udah kelamaan ya kayaknya. Pasti udah pada nggak sabar nih, siapa sih bintang tamu yang keren kali ini. Oke, jadi langsung aja kita panggil bintang tamu kita pada posisi kali ini, yaitu Kak Yasri Aldi. Halo Kak Yasri. Oke. Gimana nih Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Jadi gini ya teman-teman, kita bisa melihat senyumnya mahasiswa semester akhir yang kayaknya udah agak berat ya Kak ya senyumnya. Ya lumayan lah, akhir-akhir ini begadang. Oh, begadangnya itu karena apa Kak? Ya banyak, mulai dari kuliah, tugas, dan ya nyelesain amanah untuk sekarang. Jadi kita langsung aja nih ya lihat profil dari Kak Yasri Aldi. Nah, Kak Yasri Aldi ini merupakan gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bengkulu. Dan bisa kita lihat juga nih kemampuan dan keahliannya itu nyambung banget ya sama riwayat organisasinya. Itu kayaknya jiwa-jiwanya udah jiwa-jiwa organisasi banget nih, mulai dari kemampuan dan keahliannya gitu. Dan di sini kita juga udah lihat nih kayak gini kayaknya suka banget ya berkecimpung di dunia organisasi. Secara ini riwayatnya udah lumayan banyak ya Kak ya. Udah sampai 7 nih pengalaman organisasinya teman-teman. Jadi aku penasaran nih sama Kak Aldi, gimana sih rasanya jadi gubernur di BEM FEB Universitas Bengkulu gitu? Oke. Kalau ditanyain rasa jadi gubernur, sebetulnya untuk perasaan nih ada senang. Kalau kita lihat dari awal dari kata-katanya menjadi gubernur, pasti orang melihat itu keren. Iya, Sedangkan ketika kita ada di dalamnya, tentu banyak hal yang dirasakan. Jadi ada senang, suka, duka itu dirasakan semua. Jadi untuk saat ini saya bilang bahwasanya sangat menyenangkan bisa ada di badan eksekutif mahasiswa, apalagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi itu lingkungan sekitar itu juga bisa membantu ya Pak ya, dari susahnya dalam berorganisasi, tapi dengan adanya teman-teman sekitar, partner juga bisa ikut andil dalam menghilangkan semua dukanya yang ada ya Pak ya. Oke, jadi selain organisasi seperti BEM dan forum juga, ini Kak Yaldi ini kayaknya suka juga sama organisasi yang langsung terjun untuk menolong orang banyak nih teman-teman. Kayak Palang Merah itu waktu SMA ya Kak ya. Terus juga ada Hive itu dari tahun 2022 sampai sekarang. Jadi ini di Hive ini Kakak baru masuk ya di tahun ini? Ya, kalau di Hive itu baru masuk di awal-awal tahunnya. Sebenarnya itu Hive ini udah bentuk kepengurusan baru untuk tahun 2023 khususnya nanti. Tapi ini udah berjalan, udah oprek kembali gitu ya. Jadi yang itu kemarin di tahun 2022 dan opreknya itu di tahun 2021. Oh, gitu. Oke. Baru ada kepengurusannya 2022 ini berarti ya. Oke, jadi gimana sih perasaan kalian itu kalau misalnya bisa ada di organisasi yang bisa membantu orang banyak? Jadi kan organisasi itu kan nggak cuma diri kita sendiri kan, tapi bisa membantu orang banyak juga kayak di Hive dan Palang Merah juga. Itu ada rasa tersendirinya kayak gimana gitu? Ya, kalau terkait dengan organisasi, kalau sebenarnya kita nyebutnya organisasi itu organisasi kerelawanan gitu ya. Jadi mungkin sedikit cerita juga, ketika kemarin waktu SMA, saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan, dan itu kemarin ikut dalam Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Dan di sana
sebetulnya sebelum masuk ke Palang Merah itu nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja. Kemarin ya kalau kita bisa diceritain banyak lah pengalaman awal-awal sebelum masuk ke Palang Merah. Tapi ketika saya udah bergabung dalam Palang Merah itu, saya belajar tentang artinya relawan, artinya kepedulian, dan relawan itu juga bisa kita artinya nggak kecil, artinya tuh besar. Bukan hanya kita membantu orang aja relawan, bukan ketika relawan itu bukan dibutuhkan ketika terjadi bencana aja. Jadi banyak sih sebenarnya artian ketika kita nyebut diri kita itu sebagai relawan. Nah makanya ketika SMA itu belajar awalnya gitu ya, kenapa suka sama relawan, dan akhirnya ketika di masa perkuliahan ingin lanjut lagi itu masuk ke dunia relawan lagi. Nah kemarin itu dapat informasi lah dari kawan melalui media sosial, dan teman-teman juga banyak sebenarnya yang gabung di sana. Nah kemarin bergabung di HYPE. Nah di HYPE ini juga organisasi kerelawanan, tapi agak berbeda dengan yang Palang Merah, karena organisasi kerelawanan ini banyak ya. Kalau di Bengkulu ini kalau saya lihat itu ada HYPE, ada ACT, MRI, itu kan hampir sama gitu ya. Terus banyak lah Palang Merah, tapi saya bergabung di HYPE gitu ya. Karena kenapa saya gabung di HYPE? Ini karena baru saya temukan gitu ya, yang namanya HYPE ini. Walaupun sebenarnya HYPE ini udah internasional juga sih sebenarnya. Tapi karena kemarin itu banyak kawan tergabung di sana, terus juga banyak kakak-kakak saya yang gabung di sana dan juga menganjurkan untuk gabung ke sana. Dan emang ya dari tadi saya itu emang sangat suka dengan dunia kerelawanan, dan banyak yang bisa masih banyak yang bisa kita lakukan di sana. Apalagi kalau kita dalami lagi gitu ya, bahwasanya manusia itu Allah ciptakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah itu tujuan manusia ya, itu mungkin. Jadi ada rasa senang tersendirinya ya kalau misalnya kita tuh bisa membantu orang banyak, apalagi orang banyaknya itu ikut senang karena bantuan tangan dari kita teman-teman. Jadi kita move lagi nih ke pengalaman selama menjabat sebagai gubernur ya Kak ya. Karena aku mau nanya nih, kan beberapa periode sebelumnya itu belum ada ya gubernur yang dari jurusan akuntansi gitu Kak. Dan itu baru aku tahu itu baru angkatan kakak dan angkatan setahun setelah kakak itu angkatan Fadil ya. Nah itu kayak gimana sih rasanya gitu Kak? Mungkin baru dari jurusan akuntansi itu juga bisa jadi gubernur gitu. Oke, kalau ditanyakan demikian gitu ya, mungkin emang sebenarnya sumber daya manusia di akuntansi itu banyak ya, banyak sebenarnya, dan juga hebat-hebat sebenarnya. Tapi terkadang yang orang bingungkan setelah beberapa waktu berjalan di fakultas kita ini dipimpin oleh orang di luar akuntansi terus. Bukan berarti kita ini ya berkecil hati ataupun demikian ya. Bukan berarti kita ngomong bahwasanya akuntansi ini dikit orangnya gitu ya. Akuntansi itu paling banyak. Kalau kita perhatikan lagi di FKSI itu rata-rata kebanyakan anak akuntansi. Terus juga di Ormawa yang ada di fakultas kita juga kayak PAPE itu banyak juga dari akuntansi sebetulnya. Terbukti kemarin banyak juga ketum-ketum dari FKSI maupun PAPE itu dari akuntansi. Tapi itu ya mungkin jadi latar belakang juga sebenarnya semangat kenapa mau mencalonkan diri waktu kemarin gitu ya. Karena ya itu banyak sebelum-sebelumnya itu nggak ada yang dari akuntansi. Paling ada dari akuntansi itu, tapi sepengetahuan saya gitu ya. Ada pernah dari akuntansi yang jadi gubernur, tapi itu dari D3 bukan dari S1. Tapi itu udah lama. Mungkin saya belum masuk gitu ya. Belum masuk di Unip ini. Udah lama. Itu kalau cerita kakak-kakak yang terdahulu, mulai dari zamannya Kak Sahril, Kak Trisno dari manajemen, terus Kak Tere dari ekonomi pembangunan, terus Kak Dimas tahun 2021 dari ekonomi pembangunan lagi, dan hari ini di tahun 2022 kita coba gitu ya dari akuntansi. Itu sebenarnya yang latar belakangi kenapa mau mencalonkan diri. Sebenarnya banyak orang-orang yang berkompeten, tapi
tinggal kita lagi gitu ya. Perlu ada dorongan juga sebenarnya dari orang-orang sekitar kita. Kebetulan juga saya juga gabung Himasi terlebih dahulu. Nah, saya juga dapat dukungan dari Himasi tapi sebelumnya, dan juga saya juga dapat dukungan sebelum saya mencalon di Berguna, dapat dukungan juga dari dosen-dosen. Nah itu makanya itu ya. Lebih semangat. Iya, lebih semangat. Ya, kenapa kita nggak bisa gitu ya? Padahal kita sumber dayanya banyak. Iya, betul. Jadi oke, aku juga mau nanya juga nih sama Kak Yaldi. Selama jadi gubernur itu mungkin pastinya ada hal yang paling berkesan gitu ya, yang mungkin nggak bisa Kak lupain sama Kak menjabat sebagai gubernur, dan hal apa sih yang bisa Kakak dapetin selama Kakak jadi gubernur itu sendiri? Oke, kalau ditanyain apa yang didapatkan gitu ya, banyak sih sebenarnya hal-hal yang didapatkan, apalagi pengalaman gitu ya. Pengalaman mungkin ketika yang paling berkesan gitu ya, ketika bergabung di BEM ini, saya ketemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dan dari jurusan yang berbeda-beda. Kalau kita di himpunan mahasiswa misalnya dari satu jurusan ya, paling beda-beda ke daerah. Nah, sedangkan kita kalau di BEM itu kita banyak lintas jurusan, dan tentu banyak teman-teman tuh jadwal perkuliahannya kita bertabrakan. Sebenarnya ada jadi satu hal yang menarik dan jadi satu hal yang mungkin ketika dalam kepengurusan itu agak menyulitkan ketika berorganisasi, karena harus menyesuaikan jadwal lagi, karena kawan-kawan juga banyak yang berkuliah gitu ya, dan kuliah itu juga nomor satu ya, perlu disampaikan juga, kuliah juga nomor satu, walaupun yang utama tetap organisasi. Jadi organisasi dulu baru kuliah ya? Pokoknya harus paham ya. Sebenarnya ini kata-kata yang dari dulu saya tanamkan ya, dan ini juga saya dapatkan ketika saya bergabung di himpunan mahasiswa S1 Akuntansi. Kuliah itu yang pertama, yang paling organisasi yang paling utama. Jadi sama-sama utama. Bisa mungkin bisa menyeimbangkan, karena mirip tapi beda makna ya. Pokoknya harus ada makna ya ketika kita mendengar perkataan tadi. Pokoknya sama-sama utama. Balik lagi ya tadi, pengalaman. Iya, pengalaman yang berkesan, yang paling berkesan. Pengalaman yang berkesan itu sebenarnya ya ketemu banyak orang gitu ya, ketemu banyak orang yang dari lintas jurusan, dan juga banyak pemikiran itu agak sering berlawanan gitu ya, konflik sering terjadi gitu ya. Terus juga kalau kegiatan gitu ya, yang paling saya berkesan ya ketika di BEM itu di kegiatan dimana ketika kegiatan itu kita ini contohnya di kegiatan Ekomia kemarin, Ekomia Fest 2022. Nah di sana banyak sekali agenda-agenda ataupun juga kayak sering bersinggungan gitu ya. Apalagi ketika kita berada di BEM ini, kita berhadapan juga dengan kawan-kawan dari Hima dan Ormawa lain. Nah ini perbedaan yang mungkin ya, perbedaan antara Hima dan BEM, Hima dan Ormawa dan BEM. Kalau kita di BEM itu, karena artiannya juga BEM itu merupakan tatanan eksekutif tertinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sedangkan Hima dan Ormawa juga memiliki fungsi eksekutif, tapi tatanannya lebih di jurusan. Nah, ketika kita ada di BEM, kita harus bisa merangkul kawan-kawan dari setiap elemen itu tadi, dari Hima, dari Ormawa. Dan yang paling berkesan itu kita ketemu menyingkronkan perbedaan-perbedaan antara kawan-kawan Hima dan Ormawa. Nah, kalau di BEM itu ada pertemuan antara pimpinan-pimpinan Hima Ormawa. Kami sebutnya itu FEB Harmoni. Nah, FEB Harmoni. Jadi menciptakan suasana yang harmoni. Kita nggak apa-apa buat judulnya dulu ya. Judul itu bisa jadi cita-cita. Betul. Nah, jadi di konsolidasi atau pertemuan Hima Ormawa itu kita membahas terkait dengan aspirasi, terkait dengan apa yang perlu kita
bangun, apa yang perlu kita perjuangkan demi fakultas kita yang cintai. Jadi Jadi kayaknya seru banget ya teman-teman ya, dari Kak Yaldi ini selaku menjabat sebagai kepengurusan BEM FEB Unip gitu ya. Mungkin kita move dari perorganisasian duniawi ya teman-teman. Duniawi. Jadi aku mau nanya, jadi Kak Yaldi ini udah masuk semester 7 berarti ya Kak? Ya, semester 7. Berarti itu udah mau semester akhir ya? Ya, semester akhir. Semester akhir. Jadi gimana sih Kak pengalaman Kakak itu selama kuliah, mungkin dari mulai Kakak maba sampai sekarang kayak tiba-tiba waduh udah mau ngadepin skripsian aja nih gitu. Boleh mungkin Kakak ceritain gitu Kak. Ya, kalau kita ceritain lagi kuliah ya, ketika maba saya ingat ketika saya PKK gitu. Mungkin ketika itu belum terbesit bahwasanya perkuliahan ini seperti ini ya, perjuangan perkuliahan ini seperti ini gitu. Apalagi masalah kuliah belum juga dikaitkan dengan gubernur. Apalagi gubernur ini sangat tidak terbesit ketika saya PKK bisa jadi ketua atau gubernur BEM fakultas gitu. Jadi ketika saya maba itu saya ingat kemarin itu di gugus 14 ya. Saya ketemu sama kawan saya di gugus 14 itu, siapa saya lupa lah namanya, soalnya udah jarang ketemu, tapi saya ingat mukanya gitu ya. Beliau apa ya, beliau mengatakan bahwasannya ketika kita jadi mahasiswa ini mengalir emang ya sulit gitu ya. Dia menyadarkan bahwasannya ketika kuliah, walaupun dia juga maba sebenarnya, tapi mungkin dia udah mikir lah ke depannya bakalan kritis gitu ya, bakalan kayak gini, mungkin kakak-kakaknya banyak gitu ya. Kakak-kakaknya banyak, jadi dia udah tahu duluan gitu. Padahal dia baru maba. Jadi ketika dia cerita itu, saya juga cerita kan, gimana nanti ketika semester akhir ya, katanya kemarin dia mengatakan ngalir lah, tapi jangan sampai tenggelam. Ya, jadi ikuti aja alur perkuliahan nanti, ikuti step by stepnya. Ketika kita semester 1 hadapi, semester 2 hadapi, 3 hadapi, mengalir. Tapi jangan sampai pasrah, jangan sampai tenggelam, jangan sampai seperti ikan yang terbawa arus. Jadi ngalir aja terus gitu. Jadi sebisa mungkin tetap, walaupun kita ngalir, tapi kita tetap berproses di dalam perkuliahan ini. Kalau diceritakan lagi, kalau balik lagi ke organisasi gitu ya, karena sebenarnya saya agak bingung ya kalau mau menjelaskan tentang perkuliahan, karena perkuliahan ini saya rasa saya isi dengan kebanyakan organisasi. Iya. Saya di perkuliahannya mulai dari awal maba itu udah ikut yang namanya Forum Komunikasi dan Studi Islam ya, KSI. Nah, itu dari maba. Terus ketika berlanjut saya juga gabung di himpunan mahasiswa satu akuntansi. Nah, saya itu banyak kehilangan fokus ketika kuliah itu di himpunan mahasiswa. Di himpunan mahasiswa. Terlebih kemarin ketika di himpunan mahasiswa itu masih online. Ya kan? Itu di tahun berapa tuh? Di tahun 2021. Ya, 2021 itu kan online tuh kan. Iya. Jadi sebenarnya tuh orang tua tuh nanya aja, ngapain di Bengkulu? Padahal dia tahu kan kuliah tuh lagi di online. Iya. Kita kuliah cukup lewat laptop aja gitu, pakai Zoom. Padahal tapi saya tetap ke Bengkulu. Nah, orang tua tuh bertanya kayak gitu kan. Nah, jujur ketika di 2021 itu saya banyak molor-molor lah terkait dengan kuliah, dengan perkuliahan. Dan akhirnya banyak materi yang mungkin belum terlalu dipaham sebenarnya. Tapi ini ya, perlu disampaikan juga, bukan berarti organisasi itu menghalangi. Sebenarnya banyak cara, banyak kesempatan-kesempatan lain untuk belajar ketika kita berorganisasi dan berkuliah. Dan juga ketika berorganisasi sebenarnya kita diajarkan bagaimana membagi waktu, manajemen waktu. Jadi tapi tetap poin paling diutamakan ketika kita
mahasiswa ingat ini amanah orang tua itu kuliah lagi gitu. Ini saja. Jadi mungkin bisa jadi motivasi juga nih untuk teman-teman. Boleh minum ya? Iya boleh, silakan Kak. Jadi ini bisa jadi motivasi juga nih untuk kita teman-teman yang mungkin masih bingung sama kuliah dan takut untuk organisasi. Itu kuncinya di manajemen waktu. Jadi kalau misalnya kalian berorganisasi, mau sebanyak apa organisasi kalian, tapi kalau misalnya kalian pandai membagi waktu, itu insya Allah pasti bakalan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang masing-masing. Jadi kakak tuh mulai ngerasain yang namanya benar-benar kuliah banget itu di semester berapa sih kak? Kalau sebenarnya kalau merasain kuliah itu dari semester ada waktu yang mungkin ketika itu nggak merasa kuliah kan? Iya. Kalau dari semester 1 sampai semester 3 lah ya, 3 lah, itu merasa kuliah. Sebenarnya kuliah, itu kuliah terus, mana tugas banyak. Tapi ketika masuk, sebenarnya dari awal semester sampai sekarang itu merasa seperti kuliah. Emang betul-betul merasa seperti kuliah. Tapi mungkin ditanyain kapasitas ketika belajar ya. Ya kayak kaget tiba-tiba, oh gini rasanya kuliah ya gitu. Sebenarnya kalau kuliah tuh nggak ada yang dikagetkan sebenarnya. Emang dari awal udah kaget duluan. Karena dari awal tuh udah dikasih tugas terus dari semester 1 itu malah gitu ya. Ya malah ketika di pertengahan itu mulai molor apa ya, kayak tugas tuh udah dikit. Jadi sebenarnya terkejutnya tuh di awal di semester 1 sebenarnya, dan di semester 3 sampai semester 4 lah ya, itu karena online tugas juga mulai dikit, terus juga apa ya, masih online juga ya. Kadang tuh dosen-dosen kan kadang malas juga nih mau online kan, karena kebanyakan dosen kita di akuntansi itu sebenarnya maunya tuh offline, mau ketemu langsung gitu ya. Sama sih mahasiswa juga mau sebenarnya lulusan offline gitu. Nah jadi ketika itu mungkin itu yang agak, kalau ditanyakan sebenarnya pertanyaannya tuh kapan nggak merasa kuliah, itu semester itu di semester 4 sampai 5 lah, karena pas ketika online ya itu nggak merasa kayak kuliah. Pas di semester selanjutnya yang kuliah lagi ya balik lagi, tapi kapasitasnya sama seperti yang sebelumnya kuliah, tetap dengan organisasi juga, karena saya organisasinya dari semester 1, jadi semester 5 nggak terlalu terjadi juga. Terus mungkin materi ketika kuliah gitu ya, yang agak sulit ditangkap itu ketika semester akhir ini, di semester 7 ini, khususnya 7, semester 5 juga ya, intermediate, audit, itu udah mulai pusing sebenarnya, mulai susah memahami, apalagi kalau apa ya, masih ini masuknya gitu ya, dosen masuk. Oh iya. Ya, jadi kalau dosennya jarang masuknya sama sekali bahasa lain, itu agak tambah sulit memahami. Apalagi kalau masuk langsung dibahas semua bab gitu. Ya, itu sebenarnya satu lagi. Kan dengan dosen ini kan dalam satu pertemuan kita bisa sampai 5 bab, 5 bab sekaligus. Nah itu agak Cepat kilat. Iya, cepat kilat. Padahal otak ini nggak bisa di. Tapi ya mau gimana lagi ya? Ya namanya kuliah. Iya. Ini kalau menurut aku kayaknya angkatan kakak sama angkatan kami beda kali ya kak ya. Karena kami itu mungkin dari semester 1 itu udah online, dari PKK online. Jadi sekalinya offline itu mulai dari semester 4 itu juga masih kadang online kadang offline. Jadi di semester 5 ini yang bener-bener kayak bener dapet kagetnya gitu, kayak wah gini rasanya kuliah itulah, gitu. mungkin ketika lagi online lagi santai, pas ketika offline itu ya terkejut ya gitu. Iya, bagi kalau di semester 5 ini kita baru memahami karakter-karakter setiap dosen yang masuk, yang ngajarin kita gitu, itu sebenarnya banget. Oke, jadi udah semester akhir nih kak, pastinya kakak udah ada plan banget tentang untuk mau kemana nih ke depannya setelah lulus kuliah nanti gitu. Mungkin kakak dari gambarannya. Setelah lulus nih ya? Iya, setelah lulus. Sebenarnya tuh mau jelasin juga setelah jadi gubernur ya. Ya boleh. Setelah jadi gubernur, mungkin biar lebih enak ceritainnya gitu ya. Jadi rencana saya ketika lulus ya,
selesai gubernur, karena periode ini kan periode terakhir saya kan, maksudnya bulan terakhir, dan kemungkinan ini kan ada Desember dan sebenarnya udah ada gubernur baru nih. Gubernur baru yang nantinya akan melanjutkan BEM itu sendiri di tahun 2023. Tapi untuk LPJ-nya mungkin kalau secara SK belum selesai gitu ya. Jadi masih menjabat sebagai gubernur BPPB. Nah, kalau setelah mungkin pertanyaannya setelah menjabat gubernurnya setelah selesai, mungkin saya bakalan coba untuk lebih fokus lagi gitu ya, lebih fokus lagi ke perkuliahan. Kalau kemarin itu mungkin dibagi ada perkuliahan sama ya organisasi. Nah, kalau di semester selanjutnya ini di semester 8 dan genap di tahun depan di tahun 2023 mungkin bakalan coba untuk lebih fokus sama perkuliahan. Terlebih di semester 8 itu nggak ada lagi ini ya, nggak ada lagi nggak ada mata kuliah, jadi tinggal sama skripsi akhirnya, jadi fokusnya bimbingan gitu ya, dan mau ngejar target juga sih sebenarnya kalau bisa lulusnya cepat gitu ya. Semoga didoakan juga gitu. Didoakan. Nah, nanti setelah lulus rencana saya itu sih sebenarnya mau merantau. Merantau lagi ya. Mau merantau lagi. Ini belum diceritain juga ya dari mana asal. Asal saya itu dari Bengkulu Selatan gitu ya. Jadi kuliah ini merantau di Bengkulu, walaupun cuma beda ya 4 jam lah jalannya. Nah, rencananya setelah lulus kuliah ini rencana ya, plan kan namanya juga plan, tapi kita nggak tahu nanti gitu kan. Rencananya mau merantau lagi ke Jakarta, insya Jakarta ke tempat mungkin di sana baru mau cari kerja. Rencananya mau nyari modal. Sebenarnya tujuan merantau itu mau nyari modal, dan tujuan akhirnya nanti mau bikin usaha sendiri. Untuk usaha sendiri itu nantilah mungkin belum bisa diceritain juga gitu ya apa yang mau direncanakan. Bisa kita aminin bareng-bareng ya teman-teman. Semoga Kak Yaldi bisa lulus tepat waktu. Amin. Dan bisa merealisasikan plannya. Jadi mungkin boleh nih Kak Yaldi kasih tahu tips and trick menjalani masa perkuliahan yang enjoy ala Kak Yaldi gitu. Oke, kalau buat kami tips jadi motivasi gitu. Ya, tips ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya pelajari ya ketika saya jadi selama perkuliahan ini, selama jadi mahasiswa di Universitas Bengkulu. Yang pertama ada empat tips. Pertama itu tentukan tujuan kita selama di perkuliahan ini. Bebas sebenarnya tujuan itu, karena dengan ada tujuan itu kita lebih terarah, kita lebih bisa menetapkan. Ada suatu ungkapan dari orang bijak gitu ya, sebenarnya dengan adanya tujuan itu bukan hanya membuat hidup kita itu baik, tapi dengan adanya keberadaan tujuan itu akan membuat hidup kita lebih baik, lebih berarti, dan mungkin akan terarah lagi ya, akan memotivasi kita ketika apa yang mau kita lakukan ketika masa perkuliahan. Entah itu kita mau berorganisasi kah, mau nggak berorganisasi kah, itu bisa ditentukan sebenarnya. Balik lagi ke diri kita ya, kita mau sebenarnya kita juga berorganisasi, kalau bisa tentukan ada apa tujuan kita untuk organisasi. Karena sebenarnya ada 3 juga ketika kita mau berorganisasi. Kenapa kita mau berorganisasi? Pertama karena kita ingin punya prestasi, maka gabunglah organisasi. Terus juga karena kita mau cari teman, cari banyak memperbanyak jaringan gitu ya. Nah, gabung juga sama organisasi. Nah, itu. Terus tips lainnya itu perbanyak skill selama kita perkuliahan ini. Perbanyak skill. Kenapa? Apa yang perlu kita kembangkan dalam diri kita itu kembangkan. Nah, ini tadi bisa jadi caranya itu ya gabung organisasi sebenarnya. Gabung organisasi gimana skill kita yang udah ada ini bisa kita kembangkan lagi. Terus juga selama kita jadi mahasiswa ini kalau bisa update gitu ya,
update dengan apa ya? Dengan informasi-informasi yang ya, update dengan informasi yang ada. Sebenarnya ketika negara kita ini bukan, jangan sampai kita nanti ketika lulus kita itu cuma sebatas sarjana yang bakalan jadikan kita ini budak-budak korporat aja gitu ya. Kalau bisa dan sebenarnya itu merupakan tujuan mahasiswa itu sendiri. Bidang seorang sarjana itu mencipta hal baru, berpikir dan mencipta hal baru. Dan ketika kita menemukan hal baru, maka timbullah kesempatan-kesempatan lain, timbullah kesempatan bagi orang-orang lain gitu ya. Kalau bisa kita membuat suatu hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya menjadi pekerja-pekerja aja gitu ya. Terus juga yang apa ya, yang perlu juga dimiliki oleh mahasiswa itu ya, ketika kita ada di lingkungan mahasiswa ini, networking ya, kerjasama dengan kawan-kawan, bangun jaringan seluas mungkin. Selama kita berkuliah, berpetualanglah di setiap lini yang ada di Universitas Bengkulu, di kuliah kita. Karena sebenarnya banyak jalan-jalan ataupun mungkin tempat-tempat kita untuk berpetualang di sana. Banyak kendaraan, banyak UKM, ada Hima, ada Ormawa, yang mungkin di sana kita bisa belajar banyak gitu ya. Belajar banyak dan ketemu orang-orang yang luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwasanya ketika kita berkuliah dan kita ikut organisasi, kita satu langkah lebih maju dari teman-teman kita yang mungkin belum organisasi. Itu aja yang gitu. Itu sering banget sih kalimat itu didengar juga dari orang-orang di sekitar. Nah, jadi tips and trick ala Kak Yaldi nih teman-teman, itu yang pertama tentukan tujuannya ya Kak ya. Lalu yang kedua itu pahami skill, bisa disebut dengan minat dan bakat kalian. Lalu update tentang informasi-informasi sekitar, jangan pasif seperti itu. Dan yang terakhir itu membangun jaringan. Ya, membangun jaringan. Gitu teman-teman. Jadi mungkin ada pesan dan kesan ya untuk podcast kali ini udah mau habis nih. Oh, udah mau habis ya. Pesan kita nih Kak. Kalau pesan untuk podcast ya? Iya, untuk podcast atau untuk teman-teman Himasi juga. Jadi untuk teman-teman Himasi mungkin ya tetap semangat gitu ya. Mungkin sama seperti di BEM bakalan di akhir kepengurusan juga, intinya semangat gitu ya. Dan yang perlu ditekankan juga yang juga saya berbagi dengan kawan-kawan yang ada di BEM, bahwasanya niat kita itu diingat lagi ketika kita malas berorganisasi, malas melakukan aktivitas, malas untuk menyelesaikan tanggung jawab. Mulailah ingat lagi kenapa kita gabung, alasan apa kita bergabung di sini. Kalau saya sih, tujuan awal itu harus punya tujuan. Makanya kalau saya sendiri ya, kenapa saya mau berorganisasi cuma satu sih sebenarnya, yaitu bagaimana saya ini bisa mendedikasikan diri untuk bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Biar apa yang kita usahakan selama perkuliahan ini bisa dirasakan juga sama kawan-kawan yang lain gitu ya. Banyak bentuk-bentuk yang bisa kita usahakan, pengabdian, kreativitas dan lain sebagainya. Udah mungkin itu kalau untuk pesan untuk kawan-kawan Himasi, semangat, mungkin bakalan buka habis ini. Dan untuk kepengurusan selanjutnya semangat juga untuk melanjutkan perjuangan dari Bupati ataupun kawan BPH yang udah hari ini. Terus itu aja, mungkin semangat. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak nih Pak Yaldi udah mau jadi bintang tamu kita pada podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat, yang baiknya diambil, yang buruknya jangan diambil. Oke, jadi mungkin itu saja podcast dan obrolan kita pada kali ini bersama Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ya, alumni ya, Alumni gubernur. alumni gubernur maksud saya. Mungkin itu saja obrolan kita pada posi kali ini. Mungkin kita boleh sama-sama ngomong posi podcast Himasi gitu ya kak ya. Ada gerakannya nggak? Iya boleh kak. Gimana? Palanya tangan gini juga boleh. Gerakannya nggak ada. Pokoknya nadanya aja gitu. Oke, boleh. Sesuaikan. Udah tahu kak? Iya, podcastnya masih ada. Ya. Ya, oke, boleh. Oke. Jadi sampai jumpa di podcast Himasi selanjutnya. Dan kami pamit undur diri. See you di posi selanjutnya. Posi Podcast Himasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.